Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bisma Nizar Rusadi dengan NIM M07200021, Fadlilar Nurwanda dengan NIM M07200027, Fauzi Nafiuddin M07200031, Iksani Absari Putri M07200037, Iskandar Agung Zulkarnain dengan NIM M07200039. Kami dari Program Studi Statistika Angkatan 2020 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 11 Maret dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sumarwati, MPD. Kali ini kita akan memaparkan tentang tingginya penyakit tuberkulosis di Indonesia, yaitu faktor penyebab, dampak, dan solusi mengatasinya. Seperti yang kita ketahui, kondisi kesehatan di Indonesia hingga saat ini masih sangat memprihatinkan, sehingga diperlukannya perhatian lebih dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi kesehatan di Indonesia yang seperti itu masih terjadi karena tidak meratanya tingkat kesehatan. Terlebih lagi, di daerah yang tinggal di pemukiman yang kumuh, yang rata-rata ekonomi penduduknya rendah. Menurut Fahrus dan Sihalowo tahun 2018, mengatakan bahwa tingkat ekonomi rendah dan pengangguran, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memiliki dampak terhadap tingkat kesehatan masyarakatnya. Selain itu, tidak adanya sarana dan prasarana lingkungan yang baik juga berakibat pada kesehatan masyarakat Indonesia. Diperkirakan nantinya akan lebih banyak lagi masalah kesehatan yang timbul akibat lingkungan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan dan perilaku masyarakat yang tidak memperdulikan kesehatan dirinya sendiri. Lalu, salah satu penyakit yang diakibatkan oleh ketidakpedulian masyarakat Indonesia, salah satunya adalah tuberkulosis, yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius karena tingkat kematian akibat penyakit ini masih sangat tinggi dan perlu ditekan penyebarannya. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, tuberkulosis merupakan satu dari 10 penyebab kematian dan penyebab utama agen infeksius. Sedangkan Utami dan kawan-kawan tahun 2021 menjelaskan bahwa tahun 2017 WHO atau Badan Kesehatan Dunia melaporkan bahwa ada 10,4 juta kasus baru tuberkulosis di dunia. Lalu Indonesia sendiri berada di urutan kedua kasus tuberkulosis terbanyak setelah India dengan lebih dari 1 juta kasus baru. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan tadi, kami sepakat untuk membahas lebih lanjut mengenai tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia, mulai dari faktor penyebab, dampak, serta cara mengatasi tingginya tuberkulosis di Indonesia. Nah, itu semua akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4. Silahkan. Baik. Pembahasan yang pertama di sini ada hakikat tuberkulosis. Tuberkulosis ditimbulkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Biasanya yang diserang adalah paru-paru. Berdasarkan World Health Organization pada tahun 2020 menyatakan bahwa tuberkulosis dapat menyebar melalui udara menuju orang-orang di luar sana. Selain itu, mereka mengatakan bahwa ketika pengidap tuberkulosis paru-paru mengalami bersin, batuk maupun meludah, mereka semua dapat memaksa kuman tuberkulosis terdorong ke udara. Alhasil, orang-orang hanya perlu menghirup sedikit kuman dari bakteri tersebut untuk dapat terinfeksi. Kemudian kabar baiknya adalah tuberkulosis dapat dicegah dan dipulihkan. Orang yang sudah terinfeksi bakteri tuberkulosis mempunyai peluang 5-10% untuk mengalami penyakit tuberkulosis, menurut WHO pada tahun 2020. Adapun jenis-jenis orang yang mudah terdampak penyakit tuberkulosis di antara lain, orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah, orang yang dengan penyakit HIV, orang yang diabetes bahkan kekurangan gizi,
orang yang sering kali mengkonsumsi tembakau. Ketika seseorang memiliki ciri-ciri tersebut, maka mereka memiliki resiko yang lebih tinggi daripada orang lain. Keadaan yang sedang terjadi sekarang adalah sekitar seperempat populasi dunia mengidap infeksi tuberkulosis. Artinya, orang-orang yang sudah terinfeksi oleh bakteri tuberkulosis tetapi belum mengalami keadaan sakit yang sepenuhnya. Ketika seseorang terdampak penyakit tuberkulosis aktif, gejalanya adalah demam, batuk, keringat dingin, sampai ke penurunan berat badan. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam mencari perawatan khusus tuberkulosis dan mengakibatkan penularan bakteri ke orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan World Health Organization pada tahun 2020, orang dengan tuberkulosis aktif dapat menginfeksi sekitar 5-15 orang selama setahun. Selain itu, ketika penyakit ini tidak diawasi dengan pengobatan yang tepat, maka sekitar 45% orang yang telah mengidap penyakit HIV negatif dengan tuberkulosis dan semua orang yang telah mengidap HIV positif dengan tuberkulosis dapat meninggal. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia. Tingkat pendidikan berpengaruh pada kasus tuberkulosis. Semakin rendah pendidikan seseorang, maka semakin tinggi resiko untuk menderita tuberkulosis paru. Pendidikan bertaut dengan wawasan yang nantinya berkenaan dengan usaha pencairan pemulihan. Pengetahuan menjadi salah satu aspek pendorong yang berfungsi dalam memotivasi seseorang untuk berkepribadian sehat. Nurhana Amiruddin dan Abdullah dalam Muhammad 2019 menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan yang didapat akan semakin baik, khususnya dalam pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Sensitivitas pada infeksi mikrobakterium tuberkulosis banyak disebabkan karena kekebalan tubuh seseorang pada saat itu. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2016 Indah 2018. Tingginya persoalan kesehatan lain yang dapat berpengaruh pada resiko terjadinya tuberkulosis secara relevan seperti HIV, gizi buruk, diabetes mellitus, merokok, dan perihal lain yang menimbulkan penurunan kekebalan tubuh. Adanya masalah kesehatan lain seperti munculnya permasalahan TB, MDR, atau multi-drugs resistant, kebal terhadap bermacam obat, yang disebabkan oleh infeksi bakteri lain, salah satu contohnya yaitu HIV atau AIDS, yang dapat memperberat masalah tuberkulosis. Lalu yang selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia. Usia produktif merupakan tahapan usia untuk bekerja atau menghasilkan sesuatu. Pada usia tersebut, apabila seseorang menderita tuberkulosis, maka dapat mengakibatkan individu tidak produktif lagi, menurut Nurjana tahun 2015. Jika penderita tuberkulosis semakin meningkat, maka sumber daya manusia di Indonesia dapat berkurang. Dengan berkurangnya sumber daya manusia, maka dapat mempengaruhi perekonomian negara Indonesia. Sektor ekonomi merupakan sektor yang paling terpengaruh dari tingginya penyakit tuberkulosis. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, 75% penyakit tuberkulosis diderita oleh kelompok usia produktif. Dampak kerugian ekonomi akibat tuberkulosis mencapai 136,7 miliar per tahun. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah yang mengidap tuberkulosis diperkirakan kehilangan pendapatan sekitar 38% sampai 70%. Baik, selanjutnya solusi untuk mengatasi tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi, langkah awal yang sesuai dengan keadaan saat ini adalah menyosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai bahaya, cara penyebaran, dan cara pencegahan tuberkulosis melalui media internet. Hal ini senada dengan pendapat Indriani pada tahun 2020 menyatakan bahwa media internet termasuk dalam kategori yang baik atau cukup efektif dalam pemanfaatan atau pemenuhan kebutuhan informasi di kalangan masyarakat. Dengan begitu, maka diharapkan masyarakat lebih cepat menerima informasi sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan agar tidak terjadi lonjakan pasien tuberkulosis di Indonesia. Kesadaran masyarakat Indonesia mengenai kesehatan lingkungan yang baik juga akan mendukung untuk menekan kasus tuberkulosis di Indonesia. Dengan begitu, adanya bantuan dari pemerintah atau organisasi masyarakat
seperti pembuatan program masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat akan mendorong kesuksesan dalam menangani kasus tuberkulosis ini. Selain itu, pengecekan secara berkala secara gratis kepada masyarakat kurang mampu juga menjadi poin penting dalam mengatasi masalah tingginya tuberkulosis ini. Maka dari itu, sekali lagi pemerintah menjadi salah satu tokoh utama dalam penyelesaian kasus tingginya tuberkulosis di Indonesia ini. Lalu yang selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Dari beberapa uraian di atas, kita dapat mengerti mengenai tuberkulosis, faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tuberkulosis, dampak serta solusi untuk mengatasi tingginya tuberkulosis di Indonesia. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, faktor penyebab tingginya kasus tuberkulosis meliputi rendahnya tingkat pendidikan yang berpengaruh pada motivasi untuk berusaha hidup sehat. Lalu yang kedua, penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh penyakit lain yang berisiko pada rentannya manusia untuk terkena penyakit tuberkulosis. Dan yang terakhir, adanya sistem TBMDR yang berarti kebal dengan bermacam obat yang dapat menyebabkan tuberkulosis lebih sulit untuk disembuhkan. Lalu yang kedua, dampak yang terjadi akibat dari banyaknya kasus tuberkulosis yaitu akan berkurangnya sumber daya manusia yang sehat atau produktif. Hal ini akan lebih parah bila yang terkena penyakit tuberkulosis yaitu masih di usia pertumbuhan maupun usia produktif. Dengan hal itu, maka perekonomian di Indonesia akan terganggu. Lalu untuk solusi mengatasinya meliputi yang pertama dengan adanya sosialisasi mengenai tuberkulosis dengan media informasi seperti media internet yang memang terbukti efektif dalam penyebaran informasi. Lalu untuk yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan lingkungan melalui program-program yang diadakan oleh lembaga atau organisasi. Dan yang terakhir, pengecekan kesehatan secara berkala kepada masyarakat, khususnya pada daerah kurang mampu. Dengan berbagai cara tersebut, diharapkan masyarakat lebih waspada dan bagi pasien tuberkulosis dapat tertangani lebih baik lagi yang diharapkan dapat mengurangi kasus tuberkulosis di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah saran. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain yang pertama, dalam kaitannya mengatasi tuberkulosis, hendaknya masyarakat dan pemerintah lebih fokus pada bagaimana cara mencegah yang juga difasilitasi oleh pemerintah agar tidak semakin bertambahnya kasus. Lalu yang kedua, hendaknya masyarakat meningkatkan kesadarannya akan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, baik secara mandiri maupun dibantu oleh program-program yang telah dibuat oleh organisasi atau lembaga maupun pemerintah. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, hendaknya pemerintah atau organisasi kesehatan mengadakan pengecekan secara berkala kepada masyarakat, khususnya pada daerah kurang mampu, untuk mengurangi risiko penularan tuberkulosis. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kita gunakan dalam pembuatan makalah ini, makalah tingginya penyakit tuberkulosis di Indonesia. Baiklah, mungkin itu adalah pemaparan dari kami. Mungkin dari yang lainnya ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tata caranya yaitu dengan cara raise hand terlebih dahulu, yang nanti lalu dipersilahkan oleh moderator, dan nantinya pertanyaannya itu akan langsung dijawab oleh kelompok 4. Seperti itu. Oke, yang ingin bertanya silahkan melakukan raise hand terlebih dahulu. Baik, Adit Permana Putra, silahkan. Tes, suaraku masuk ya, moderator? Masuk. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit Permana Putra dengan NIM M072003. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa jika seseorang yang usianya produktif, jika terkena penyakit tuberkulosis akan mengakibatkan individu yang tidak produktif. Nah, maksudnya tidak produktif itu apakah dia tidak bisa bekerja? Lalu menanggapi lagi, ketika seseorang itu belum dikatakan usia produktif, apakah dampak kedepannya bakal sama? Akan menjadi individu yang tidak produktif jika terkena
penyakit tuberkulosis. Sekian dari saya. Baik, Mas Adit Permana Putra, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan kelompok 4 untuk dijawab. Perkenalkan, nama saya Iskandar Agung Zulkarnain dengan NIM M072039 ingin menjawab pertanyaan dari Mas Adit. Jadi, apakah yang dimaksud dengan usia produktif yaitu usia kerja, dan itu ya, jadi pengertian dari usia produktif sendiri ialah usia yang masuk dalam rentang usia antara 15 sampai 64 tahun. Nah, pada usia itu dianggap sudah mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam proses produksi. Nah, pengertian tersebut menjelaskan usia tidak produktif memiliki arti yang sama dengan tidak bisa bekerja. Lalu untuk jika penderita merupakan di usia yang tidak aktif, nah itu kembali ke ketika dia terkena penyakit. Ketika si penderita itu sudah sembuh, lalu meninggalkan bekas penyakit di tubuh yang memungkinkan individu tersebut menjadi kedepannya tidak produktif, maka alhasil bisa menjadi tidak produktif. Dan berlaku sebaliknya, jika ketika sembuh lalu tidak terdapat bekas penyakit atau hasil dari penyakit semisal TBC yaitu paru-paru yang rusak atau apa, jadi sulit untuk beraktivitas, maka tentu saja bisa menjadi individu yang produktif. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Mas Iskandar Agung. Mungkin dari Mas Adit Permana Putra ada tanggapan? Oke, penjelasannya cukup sih. Terima kasih Mas Agung. Aku kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih Mas Adit. Yang selanjutnya, penanya selanjutnya silahkan raise hand. Oke, Mbak Rafika Nanda Setiawati, silahkan untuk bertanya kepada kelompok 4. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafika Nanda Setiawati dengan NIM M07200055. Pertanyaan saya adalah, apakah solusi yang kelompok Anda sebutkan yang berkaitan dengan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai TBC melalui internet itu cukup efektif, mengingat tingkat literasi di Indonesia yang rendah serta tingkat pendidikannya juga ada yang masih rendah? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Mbak Rafika Nanda Setiawati. Untuk kelompok 4 silahkan menjawab pertanyaan Mbak Rafika tadi. Baik, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurwanda dengan NIM M072027. Untuk sosialisasi TBC sendiri itu harus menyampaikan beberapa faktor dan berbagai cara. Dan menurut saya sedikit kurang efektif jika hanya melalui platform internet. Karena tidak semua tempat di negeri ini familiar dengan internet, dan penyakit ini tidak hanya menyerang masyarakat di kota maupun kaum milenial saja. Banyak juga masyarakat yang tidak menggunakan smartphone, apalagi untuk mengakses platform yang berisi informasi mengenai TBC sangat tidak memungkinkan. Jadi menurut saya alangkah baiknya sosialisasi lewat internet juga, tapi Oke, Mbak Fadila Nurwanda, nampaknya gangguan sinyal ya teman-teman. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Rafika Nanda Setiawati. Baik, saya akan menambahkan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa alangkah baiknya diadakan penyuluhan dari petugas yang bertugas di puskesmas berbagai macam daerah. Selanjutnya, dengan diadakannya hal tersebut, maka informasi yang ingin disampaikan akan tetap sasaran. Dengan begitu, secara merata akan tersampaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Fauzi Nafiuddin dan Mbak Fadila Nurwanda tadi. Untuk Mbak Rafika Nanda Setiawati, apakah ada tanggapan atau pertanyaan yang lain? Sudah cukup. Terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Rafika Nanda. Selanjutnya yang ingin bertanya silahkan melakukan raise hand terlebih dahulu ya.
Baik, Mbak Kanaya DS Aditya, silahkan bertanya kepada kelompok 4. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Kanaya DS Aditya dengan NIM M07200041. Izin bertanya, tadi pada poin solusi disebutkan kan bahwa pemerintah berperan sebagai tokoh utama dalam penyelesaian kasus tingginya tuberkulosis ini. Kemudian, apakah kita sebagai mahasiswa juga dapat berperan aktif dalam penyelesaian kasus tingginya ini atau tidak ya? Jika iya, apa yang dapat kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kanaya atas pertanyaannya. Untuk kelompok 4 dipersilahkan untuk menjawab. Mengenai pertanyaan saya, pada dasarnya seluruh Indonesia atau masyarakat Indonesia dapat aktif untuk mengatasi masalah tuber ini. Akan lebih bagus jika semua bekerja sama menyelesaikan kasus ini dan didukung pemerintah. Jika hal itu terjadi, maka penanganan kasus tuberkulosis ini berjalan sangat baik. Dilakukan oleh mahasiswa tentunya banyak sekali. Contohnya yaitu kita bisa mengampanyekan mengenai tuberkulosis dimanapun. Selain itu, mahasiswa juga dengan mengaspirasikan atau menyerukan pendapat masyarakat kepada pemerintah dengan cara misalnya demo agar suara masyarakat lebih terdengar dan pemerintah bisa segera melakukan tindakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Nafiuddin atas jawabannya. Apakah dari Mbak Kanaya ada feedback? Persilahkan. Iya, jawabannya sudah cukup. Terima kasih moderator dan juga kelompok 4 yang sudah menjawab. Oke, terima kasih Mbak Kanaya. Untuk selanjutnya boleh melakukan resen. Oke, Mbak Dewi Aini Nur Rohmah, silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Aini Nurrohmah dengan NIM M07200025. Izin bertanya, dari saran yang diberikan itu tertulis bahwa pemerintah dan tenaga medis akan melakukan pengecekan rutin, yang mana hal tersebut pasti memakan biaya. Nah, apakah saran tersebut efektif dengan keadaan negara yang seperti sekarang ini? Terima kasih. Baik, Mbak Dewi Aini. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok 4, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Aini. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dewi bahwa pengecekan secara berkala tersebut efektif. Tetapi peserta yang berhak dapat pengecekan secara berkala ini adalah kalangan-kalangan orang yang memiliki ekonomi kelas menengah ke bawah. Jadi masyarakat Indonesia semakin terjaga dan terjamin kesehatannya. Intinya masyarakat kelas menengah ke atas tidak berhak mendapatkan pengecekan secara berkala ini. Mereka patut membayar biaya tambahan untuk pengecekan tersebut dan biaya tersebut langsung dialokasikan ke dana kesehatan untuk masyarakat menengah ke bawah. Terima kasih. Baik, Mas Bisma, terima kasih atas jawabannya. Dari Mbak Dewi Aini Nurrohmah, apakah ada feedback? Terima kasih atas jawabannya. Tidak ada sanggahan lagi. Terima kasih moderator dan kelompok 4. Ya, terima kasih kembali Mbak Dewi Aini Nurrohmah. Untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir mungkin ya. Silakan melakukan raise hand terlebih dahulu. Oke, Mbak Astrid Rohmana Nurjana, silakan untuk bertanya. Terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Astrid Rohmana Nurjana dengan NIM M070013. Menurut penjelasan kalian tadi, orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah akan rentan terkena tuberkulosis. Salah satunya orang yang mengkonsumsi tembakau atau perokok. Menurut saya perokok itu sangat merugikan ya, bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang terkena asap dari rokok tersebut. Menurut kalian apa sih solusi yang ampuh untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia? Karena mungkin perokok bisa menimbulkan tuberkulosis atau penyakit kronis lainnya. Karena saya lihat juga dengan himbauan-himbauan yang ada tidak berpengaruh terhadap jumlah perokok di Indonesia. Terima kasih. Terima
kasih atas pertanyaannya Mbak Astrid. Untuk kelompok 4 dipersilahkan untuk menjawab. Baik, perkenalkan nama saya Iskandar Agung Zulkarnain dengan NIM M0722039. Ingin menjawab. Untuk solusinya ada dua, yaitu yang pertama menaikkan harga rokok. Karena murahnya harga rokok bisa membuat orang dengan mudah mengakses rokok, termasuk anak-anak dan remaja. Data dari numbeo.com, Indonesia menempati peringkat ke-79 dari 88 negara dengan harga rokok paling murah. Di Indonesia, orang sudah bisa membeli sebungkus rokok dengan harga 12.000. Sementara di negara-negara maju, harga rokok sudah berada di atas 100.000. Oleh karena itu, menaikkan harga rokok sangatlah penting. Wacana tentang rokok harus mahal sebenarnya sudah ada di mana-mana, baik di media sosial maupun dunia nyata. Namun, sampai saat ini harga rokok masih saja tetap murah. Lalu yang kedua, memperluas area bebas rokok. Memperluas area bebas rokok bukan hanya akan memperkecil kesempatan perokok aktif untuk merokok, namun juga bisa mengurangi perokok pasif. Kita tentunya sangat sering melihat orang merokok di tempat umum, mulai dari kendaraan umum hingga kampus. Akibatnya, orang yang tidak merokok pun menjadi korban dari asap rokok. Oleh karena itu, area bebas rokok sudah harus diperluas. Bukan hanya itu, pemerintah juga harus memberlakukan sanksi hukum bagi yang melanggar. Oke, terima kasih Mas Iskandar Agung Zulkarnain atas jawabannya. Untuk Mbak Astrid Rohmana Nurjana, apakah ada feedback? Mungkin izin menanggapi boleh? Silahkan Mbak Astrid. Kalau harga rokok mahal, apakah mempengaruhi penghasilan petani tembakau dan juga perekonomian Indonesia? Izin menjawab, menurut saya tentu saja akan mempengaruhi, karena kan belum bisa dipastikan antara bertambah atau berkurang. Kembali lagi ke konsumennya. Jika konsumen bertambah banyak, maka tentu saja tambah begitu penghasilan negara serta penghasilan para petani tembakau. Namun kalau karena dengan adanya kenaikan harga, maka bisa saja dengan adanya kenaikan harga lalu pembeli semakin sedikit, maka tentu saja dapat membuat penghasilan ekonomi Indonesia maupun penghasilan petani tembakau dapat turun. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Mbak Astrid Nurjana, apakah ada feedback lagi? Baik, terima kasih penjelasannya sudah cukup jelas. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya sampai di sini. Untuk pemaparan dari kelompok 4 ini dicukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih yang telah menyempatkan untuk hadir di pembahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.